Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk semuanya, terutama siswa SMA kelas 10 atau fase E. Siswa semuanya, kali ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip geografi. Ada 4 prinsip geografi dan kali ini kita akan jelaskan apa saja 4 prinsip geografi itu. Yang pertama yaitu prinsip persebaran atau distribusi. Prinsip ini menjelaskan bagaimana fenomena-fenomena atau gejala geografi tersebar di permukaan bumi. Contohnya, kita bisa melihat bagaimana persebaran penduduk di suatu wilayah, persebaran flora dan fauna, tumbuhan dan hewan, atau persebaran curah hujan, persebaran jenis tanah tertentu, dan sebagainya. Prinsip ini membantu kita semuanya untuk memahami mengapa suatu fenomena terjadi di tempat tertentu dan bagaimana pula persebarannya. Jadi intinya setiap sumber daya itu di berbagai daerah atau wilayah itu persebarannya tidak merata. Sebagai contoh misalnya sumber daya emas misalnya itu hanya ada di daerah X, kemudian di daerah Y tidak ada. Sementara kebalikannya di daerah Y ada sumber daya misalnya perak, sementara di daerah A tidak ada perak. Jadi sekali lagi, persebaran sumber daya itu di bumi ini tidak merata. Yang kedua, prinsip interrelasi. Prinsip ini mengkaji hubungan timbal balik antar berbagai fenomena atau gejala geografi. Contohnya, bagaimana kondisi iklim itu dapat mempengaruhi jenis tanaman yang dapat tumbuh di suatu daerah, atau bagaimana aktivitas manusia seperti urbanisasi itu mempengaruhi lingkungan. Dengan prinsip ini kita bisa memahami keterkaitan antar satu fenomena dengan fenomena lain. Sebagai contoh yang lain, misalnya apabila suatu daerah dengan lereng yang terjal, maka tingkat erosinya nanti pasti tinggi. Dan sebaliknya kalau suatu daerah itu relatif datar, maka tingkat erosinya sangat sedikit atau ringan, bahkan tidak ada erosi, justru terjadi kebalikan dari erosi, yaitu malah terjadi suatu pengendapan dari hasil erosi di daerah lain. Yang ketiga adalah prinsip deskripsi. Prinsip ini berfokus pada penyajian fakta-fakta mengenai fenomena geografi dengan cara menggambarkan atau menjelaskan, di mana deskripsi bisa dilakukan melalui atau dengan bantuan peta, grafik, tabel, diagram, tulisan, dan sebagainya. Sebagai contoh, kita bisa mendeskripsikan karakteristik fisik suatu wilayah seperti pegunungan, sungai, dan iklimnya. Prinsip ini memberikan gambaran yang jelas tentang fenomena yang kita pelajari. Jadi intinya untuk membahas tentang fenomena geografi itu disertai dengan bisa tadi grafik, bisa peta, bisa tabel, bisa foto, dan sebagainya. Intinya membantu memperjelas dalam pemahaman gejala geografi.
Yang keempat, prinsip bukan kronologi ya, tapi korologi ya, prinsip korologi, di mana prinsip ini melihat fenomena geografi dalam satu konteks waktu, tapi lebih cenderung pada suatu ruang ya, suatu ruang. Jadi korologi ini dalam satu ruang atau wilayah. Bagaimana suatu fenomena itu terjadi di dalam satu wilayah, dan tentunya menggabungkan 3 prinsip yang sebelumnya. Jadi gejala geografi atau fenomena geografi yang ada di suatu wilayah itu bagaimana dikaji dengan menggunakan prinsip-prinsip yang 3 tadi, dan kesemuanya itu digabung menjadi prinsip korologi atau keruangan. Ingat ya, ini bukan kronologi ya, kadang-kadang istilahnya ini salah, jadi hampir mirip tapi maknanya sangat berlainan. Jadi korologi bukan kronologi. Oke, siswa semuanya, saya kira cukup sekian pembahasan kita kali ini tentang prinsip geografi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa.